Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wak Run dalam pembahasan sebuah kemampuan dari berbagai tingkatan kultivasi dari Donghua BTTH. Oke, sebelum itu saya ingatkan kalau setiap Donghua yang bertema kultivator pasti memiliki energi masing-masing, hanya saja penyebutannya saja yang berbeda. Untuk memulai berkultivasi, seorang praktisi harus memahami energi dari setiap dunia mereka masing-masing. Seperti contoh Lindong dari Donghua Wudong Qiankun, energi mereka disebut dengan Yuan Qi, atau dari Donghua Solen, energi ataupun kekuatan mereka disebut dengan roh pelindung. Singkatnya gini, kalau gak ada roh pelindung bagaimana mau berkultivasi? Kalau gak ada energi Yuan Qi bagaimana mau berkultivasi? Oke, paham ya? Nah, sementara energi dari latar belakang cerita BTTH disebut dengan Dou Qi. Makanya benua ataupun dunia yang ditempati Xiaoyan ini disebut dengan benua Dou Qi. Tingkatan kultivasi dari benua Dou Qi terbagi menjadi 12 tingkatan. Pertama Douziki, kedua Douze, ketiga Douxi, keempat Dadouxi, kelima Douling, keenam Douwang, ketujuh Douhuang, kedelapan Douzong, kesembilan Douzun, kesepuluh Bansheng, kesebelas Douseng, kedua belas Doudi. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu Douziki. Sebuah tahapan pemula, seseorang mengenal dan memahami apa itu Douqi. Di tahap ini seseorang sudah bisa menggunakan Douqi dan bisa dikembangkan sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Ya, bisa atau tidaknya mengembangkan Douqi itu tergantung pada bakat mereka masing-masing, dan biasanya di tahap ini mereka akan diukur melalui instrumen khusus seperti pada season pertama. Pada intinya di tahap ini mereka sudah bisa menggunakan Douqi dan kapan saja bisa mengembangkannya. Kedua, Douze. Nah, jika di tingkatan Douziki bisa memakai Douqi, maka di tingkatan Douze mereka sudah bisa melatih dan benar-benar mampu memanfaatkan serta dapat mengendalikan energi Douqi di dalam tubuh mereka untuk digunakan sebagai bertaruh. Ketiga, Douxi. Di tahapan ini seorang praktisi sudah bisa membentuk Douqi mereka menjadi lapisan tubuh seperti jubah. Adapun tujuannya itu untuk mendapatkan pertahanan yang lebih tinggi. Keempat, Dadouxi. Di tingkatan ini seorang praktisi sudah bisa dikatakan jenius langka, di mana seorang praktisi sudah bisa menggunakan Douqi untuk memadatkan Qi menjadi armor yang memberikan pertahanan yang jauh lebih tinggi kebanding di tingkatan Douxi. Jika ingin melihatnya, coba tonton spesial season 3 waktu Xiaoyan bertarung dengan Nalan Yanrat. Kelima, Doulik. Di tingkatan ini seorang praktisi sudah bisa melapisi senjata dengan Douqi mereka. Namun ada juga yang bilang kalau di tingkatan ini maka seseorang praktisi sudah bisa membentuk energi mereka menjadi senjata. Keenam, Douwang. Sebuah tahapan yang diimpikan oleh kebanyakan praktisi. Bagaimana tidak? Di tingkatan ini seorang praktisi sudah bisa membentuk sayap Douqi dan mampu menarik Douqi lain di sekitarnya. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, namun tetap saja kemampuan seperti ini sangat berguna dalam pertarungan. Ketujuh, Douhuang, di mana seorang praktisi benar-benar dianggap sangat kuat dari benua utama, yang mana di tingkatan ini mereka mampu menggunakan jumlah besar Douqi dari daerah sekitarnya. Kedelapan, Douzong. Sebuah tingkatan puncak bagi orang-orang yang hidup di benua utama, atau lebih tepatnya kultivasi paling kuat bagi mereka yang terlahir dari klan-klan rendahan. Di tingkatan ini mereka sudah mampu melayang di udara tanpa sayap Douqi, juga mampu menciptakan ruang yang bisa dimasuki. Namun metode seperti ini akan memerlukan Douqi yang terlalu besar. Jadi jika seorang Douzong terlalu sering melakukan teknik tersebut, maka energi mereka akan terkuras dengan jumlah yang cukup besar. Kesembilan, Douzun. Sebuah tingkatan di mana seorang praktisi memiliki kemampuan dan pengetahuan hampir sempurna tentang kekuatan spesial. Contoh, seorang Douzong akan memerlukan banyak Douqi mereka untuk membuka ruang kehampaan. Namun seorang Douzun hanya memerlukan sedikit Douqi mereka saja, namun tentu saja lebih sempurna. Selain itu, seorang Douzun juga bisa menyerap Douqi tanpa berkultivasi. Kesepuluh, Bansheng. Untuk di tingkatan ini seorang praktisi tidak memiliki kemampuan khusus, hanya saja secara kekuatan dan pengetahuan mereka jelas saja lebih unggul dari seorang Douzun. Berbeda dengan tingkatan-tingkatan lainnya yang setiap tingkatan dibagi menjadi 9 bintang, Bansheng hanya terbagi menjadi 3 bagian, antaranya itu tingkatan rendah, tingkatan menengah, dan tingkatan tinggi. Ke-11, Douzeng. Sebuah kemampuan yang amat luar biasa hingga bagaikan dewa. Ya, bayangkan saja, seorang Douzeng bintang
satu saja mampu mengalahkan puluhan Banseng dengan mudahnya. Seorang Douseng bintang 2 mampu mengalahkan Douseng bintang 1 dengan sangat mudahnya, dan seterusnya. Nah, yang saya maksud kemampuan mereka bagaikan dewa ialah di mana seorang Douseng bintang 6 mampu merobek dunia orang lain dan bisa keluar sesuka hati mereka. Ketika mereka sudah mencapai di bintang 7 nanti, maka mereka mampu membuat dunia itu sendiri. Nah, hal seperti inilah yang dilakukan klan-klan kuno, di mana mereka tinggal di dalam dunia yang dibuat leluhur mereka sendiri. Yang menarik ialah walaupun dunia buatan sendiri, namun Doki yang ada di dalamnya lebih kuat dari Doki-Doki yang ada di benua utama, sehingga memungkinkan klan-klan kuno lainnya dapat berkultivasi dengan mudah menuju tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Untuk masalah kehebatan serangan gak usah ditanyakan lagi. Seorang Douseng bintang 9 puncak, maka mereka bisa menghancurkan kota dalam sekali serangan, dan bahkan mampu menghancurkan dunia yang dibuat Douseng-Douseng lainnya jika mereka mau. Selanjutnya yang terakhir, Doudi adalah kemampuan yang mustahil bagi mereka-mereka yang terlahir dengan tidak memiliki darah keturunan Doudi kecuali Xiaoyan karena dia MC. Selayaknya dewa, seorang Doudi mampu merobek dunia mereka ke dunia tetangga. Hal itu dilakukan oleh Xiaoyan saat dia naik ke dunia The Great Thousand World nanti. Sedikit info, seorang Doudi kalau di dunia The Great Thousand World, maka mereka setara dengan Han Velisoperek, sebuah tingkatan ke-11 dari 13 tingkatan dari Donghua The Great Ruler. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Saya Wak Urun pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.